Jadi apa sih itu enzim? Nah, enzim itu biasa disebut dengan biokatalisator atau dia itu mempunyai kemampuan untuk mengkatalis atau mempercepat laju reaksi kimia dalam tubuh manusia dan juga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi enzim sendiri itu ada apoenzim sama kofaktor. Nah, kalau misalnya yang apoenzim dia itu tersusun atas senyawa protein, sedangkan yang kofaktor dia itu tersusun atas senyawa yang bukan protein. Tuh. Nah, berikut ada sifat-sifat enzim. Yang pertama itu adalah dapat mempercepat laju reaksi, akan tetapi tidak mengubah komposisinya. Jadi itu mempercepat laju reaksi atau mempercepat suatu proses, tapi komposisinya itu tidak berubah. Kemudian dapat menurunkan energi aktivasi. Kemudian enzim ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian jadi enzim ini dia itu dapat dihambat oleh zat-zat tertentu. Jadi misalnya ya kalau misalnya dia itu kayak apa suhunya terlalu tinggi atau pH terlalu tinggi itu kan itu bisa menghambat cara kerja enzim sendiri. Kemudian enzim ini dapat bekerja dengan reaksi bolak-balik. Jadi yang awalnya dia itu substrat itu ketemu sama sisi aktif, nah itu bisa nanti kemudian dia menyatu dan terpecah dan kembali lagi. Jadi dia itu bisa reaksi bolak-balik. Kemudian cara kerja enzim itu ada dua, ada teori gembok atau Locke sama teori cocok terinduksi. Nah, teori gembok ini jadi dia itu enzim sama substratnya itu harus cocok. Jadi hanya satu jadi gini, sisi aktif sama substrat itu hanya dapat satu kecocokan, jadi nggak bisa berubah-ubah gitu. Jadi hanya enzim dan juga substrat yang cocok. Kalau misalnya nggak pas, berarti itu nggak bisa bekerja. Nah, kalau misalnya cocok terinduksi, jadi di sini tuh kofaktornya itu dapat mengubah sisi aktifnya. Jadi kofaktor itu menyesuaikan sisi aktifnya, jadi bisa berubah seperti itu. Nah, terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah konsentrasi enzim, konsentrasi kofaktor dan juga konsentrasi substrat. Kemudian ada suhu. Jadi suhu optimumnya itu biasanya itu adalah 40 derajat atau suhu normal. Nah, ketika suhunya itu tinggi itu bisa terjadi denaturasi, yaitu suhu di atas 40 derajat. Nah, ketika kerendahan itu juga bisa terjadi inaktivasi, yaitu ketika di bawah 30 derajat. Kemudian selanjutnya itu yang mempengaruhi ada pH atau tingkat keasaman. Jadi pH-nya itu menyesuaikan dengan enzimnya. Contohnya enzim pepsinogen ya. Jadi dia itu cocoknya itu dengan sifat yang sangat asam gitu. Kalau misalnya enzim-enzim yang lain itu tuh kan menyesuaikan. Misalnya dia itu basa atau asam gitu. Oke, jadi kita bisa mengetahui apa itu enzim, sifatnya, cara kerja dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim.